Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Janati dengan NIM 21029 kelas FA 201B Akademi Farmasi Cendikia Farmahusada. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu swamedikasi. Video ini guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktikum komunikasi farmasi. Langsung saja kita ke presentasinya. Swamedikasi, upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri dikenal dengan istilah swamedikasi. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit mah, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan, perlu kita perhatikan beberapa poin. Yang pertama, gejala atau keluhan penyakit dengan kondisi khusus, misalnya hamil, menyusui, bayi, lansia, diabetes mellitus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Yang ketiga, nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Kemudian yang keempat, pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan pastikan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Kemudian yang terakhir, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada apoteker. Bila gejala tidak membaik atau sembuh dalam waktu 3 hari, segera kunjungi dokter untuk mendapat penanganan yang lebih baik. Atau bila muncul gejala sesak nafas, kulit kemerahan, gatal, bengkak di bagian tertentu, mual dan muntah, kemungkinan telah terjadi gejala efek samping obat atau reaksi alergi terhadap obat yang diminum. Segera hentikan pengobatan dan kunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Tips melakukan swamedikasi. Pasien harus dapat membaca dan mencermati secara teliti informasi yang tertera pada kemasan atau brosur yang disiapkan di dalam kemasan, seperti yang pertama, komposisi zat aktif, yang kedua, indikasi atau kegunaan, yang ketiga, kontraindikasi atau larangan terhadap, yang keempat, efek samping, yang kelima, interaksi obat, yang keenam, dosis, dan yang terakhir, cara penggunaan. Cara penggunaan obat. Nah, di sini ada beberapa step yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. Kemudian, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Lalu, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada apoteker dan dokter. Kemudian, hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejalanya sama. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, silahkan tanyakan kepada apoteker. Penggunaan obat swamedikasi hanya untuk jangka pendek saja, 3 hari atau boleh dilanjutkan sampai seminggu jika tidak mengalami efek samping dari obat tersebut. Jika gejalanya menetap,
atau mungkin lebih memburuk, maka pasien harus segera ke dokter. Perhatikan aturan pemakaian obat, frekuensi pemakaian. Obat digunakan sebelum atau sesudah makan. Perhatikan masalah makanan, minuman, atau obat lain yang harus dihindari ketika mengkonsumsi obat tersebut. Dan perlu diperhatikan juga bagaimana cara penyimpanannya. Jenis-jenis obat yang boleh digunakan itu, yang pertama ada OTC atau over the counter. Nah, obat-obat OTC ini ada obat bebas dan ada obat bebas terbatas. Kemudian ada OWA atau obat wajib apoteker, yaitu obat keras daftar OWA, lalu diserahkan oleh apoteker dengan informasi lengkap. Kemudian ada suplemen. Suplemen ini bisa berupa vitamin, mineral, kalsium, dan lain-lain. Bertanya kepada pasien sebelum pemberian obat. Ada dua metode, di mana metode pertama disingkat sebagai WHAM, di mana W, who is the patient and what are the symptoms, atau siapakah klien atau pasiennya dan apa gejalanya. Untuk H-nya ada how long have the symptoms, berapa lama timbulnya gejala itu. Kemudian A-nya ada action taken, tindakan apa saja yang sudah dilakukan selama pengobatan sendiri. Kemudian M-nya ada medication being taken, di mana bertanya obat-obat apa yang sudah digunakan kepada pasien. Kemudian metode kedua disingkat menjadi AS method, di mana A-nya kita menanyakan age atau usia klien, S-nya self or someone else, dirinya sendiri atau orang lain yang sakit. Kemudian M-nya ada medication, regularly taken or prescription or OTC. Itu pengobatan yang sudah digunakan baik dengan resep maupun non-resep apa saja. Kemudian E-nya extra medicine, usaha lain untuk mengatasi gejala sakit itu apa sih yang sudah dilakukan. Kemudian T-nya time persisting, lama gejalanya itu berapa lama yang sudah dialami. Kemudian H-nya ada history, riwayat klien atau pasien, riwayatnya ini apa, punya sakit apa, pengkonsumsi obat-obat apa, itu harus ditanyakan dengan jelas. Kemudian O-nya other symptoms, gejala lainnya apa. Kemudian yang terakhir ada D-nya itu danger symptoms, gejala yang berbahayanya itu apa. Nah, informasi-informasi apa sih yang harus kita perhatikan dalam swamedikasi? Itu yang pertama ada nama obat dan kekuatannya. Yang kedua ada indikasi dan aturan pakai. Yang ketiga cara menggunakan. Yang keempat berapa lama obat harus digunakan. Kemudian yang kelima, apa yang harus dilakukan jika terlupa minum atau menggunakan obat. Yang keenam, mekanisme kerja obat. Yang ketujuh, efek pada gaya hidup. Yang kedelapan, cara penyimpanan obat. Yang kesembilan, kemungkinan terjadi efek samping yang akan dialami. Yang kesepuluh, interaksi antar obat dan makanan. Yang terakhir, informasi tambahan lainnya. Biasanya informasi-informasi ini ada pada brosur yang terdapat pada dalam kemasan obat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.